Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat dan mensyukurinya harus senantiasa terus kita ulangi setiap hari, setiap saat karena nikmat itu juga diberikan setiap saat. Di antara yang kita harapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menerima syukur kita adalah Allah akan menambahnya. Dan mensyukuri sesuatu yang tidak tampak terkadang lebih susah daripada mensyukuri yang tampak, yang terlihat oleh mata. Dan itu pun kita sering lalai untuk mensyukurinya. Banyak yang telah tampak di depan penglihatan kita, di sekeliling kita. Akan tetapi terkadang kita menginginkan yang lainnya yang belum tampak dan tidak mensyukuri yang tampak tersebut. Walaupun ini sama-sama fisik ya. Adapun yang non fisik bisa jadi ini lebih sering kita lalaikan. Apa di antaranya? Di antaranya adalah hidayah, di antaranya adalah kemauan yang Allah berikan untuk kita, kemauan untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi, membaca penjelasan para ulama untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Jika kita telah diberikan kemampuan seperti ini, kemauan seperti ini, semoga itu bagian dari tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri kita sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dengan agamanya. Maka ini adalah sebuah nikmat yang tidak terlihat ya, dan potensi untuk dilalaikannya bisa jadi besar dibandingkan dengan nikmat yang terlihat tadi, dan itu pun sering kita lalaikan. Dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terlalu sering kita lupa dengan nikmat tersebut. Maka yang perlu kita lakukan adalah senantiasa mengingat nikmat tersebut, menyandarkannya kepada Allah dan mensyukurinya dengan cara menggunakannya di atas ketaatan kepada Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya dan umatnya yang setia kepada beliau hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita upayakan ini, menerima ibadah kita, memudahkan aktivitas kita ini, dan memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, bukan sekedar ilmu yang memberikan pengetahuan dan informasi saja. Saudaraku sekalian, kita dipertemukan kembali dengan Kitabul Dzikri wad Du'a fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, kitab mengenai zikir dan doa menurut Al-Quran dan As-Sunnah, sebuah kitab tema pembahasan yang penting untuk kita ketahui karena ini terkait dengan keseharian kita, di mana kita harus mengisi keseharian kita dengan sesuatu. Dan jika hal itu sesuai dengan apa yang Nabi dan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, maka berarti kita tidak merugikan, tidak menyia-siakan waktu kita. Ya, kita tidak menyia-nyiakan waktu kita dan kita isi dengan hal yang memang menjadikan waktu kita itu bernilai ibadah. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, menjaga umur beliau, menjaga keluarga beliau dan memberkahi aktivitas beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembacaan kita sampai kepada bab Fadlul Dzikri
wal amru bih. Keutamaan berzikir dan perintah untuk melaksanakan zikir tersebut. Dan alhamdulillah dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita telah menyelesaikan 5 ayat di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke-6. Berkata penulis Hafizahullahu Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan memberkahi ilmu serta umur beliau. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ya, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Saudaraku sekalian, mari kita baca keterangan para ulama mengenai ayat ini, dan ayat ini merupakan potongan dari sebuah ayat di mana dalam ayat tersebut menjelaskan sifat tentang seseorang, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring. Siapa mereka? Ini dijelaskan di ayat sebelumnya, ini ditunjukkan di ayat sebelumnya. Oleh karena itu kita baca kelengkapan dari ayat sebelumnya. Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu ulul albab tadi. Siapakah mereka ulul albab? Disebutkan pada ayat setelahnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dengan kondisi berzikir itu mereka pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau ya Allah, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita menggabungkan antara zikir dan tafakkur, mengingat Allah dan merenungkan apa yang ada di hadapan kita berupa makhluk-makhluk Allah tersebut, ya, berupa makhluk-makhluk Allah tersebut. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan, disinggung dalam ayat ini tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, jika kita melihat di alam semesta ini dengan penglihatan kita, dengan apa yang bisa kita saksikan dari media, aplikasi yang bisa menggambarkan kondisi alam semesta, ya, atau yang kita lihat dengan mata telanjang kita dari langit, bumi, alam di sekitar kita, maka ayat-ayat Allah itu sangatlah banyak dan menakjubkan, mempesona orang yang melihatnya, menjadi yakin bagi orang yang berpikir mengenai maksud penciptaan, ya. Ayat-ayat Allah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat besar. Alam semesta ini sesuatu yang sangat besar, dan indera kita akan terbatas ketika kita ingin mencakup keseluruhannya itu. Itu menunjukkan betapa besarnya Sang Pencipta. Apabila makhluknya saja sedemikian besar, maka bagaimana besarnya
Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Dengan besarnya kekuasaan Allah, zat Allah, bersama dengan itu ciptaannya pun sangat sempurna. Dan segala apa yang Allah ciptakan itu berdasarkan ilmu Allah. Ini menunjukkan ilmu yang sangat-sangat luas, yang sangat tidak terbatas. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan, tidaklah engkau ciptakan ini semua batila, sia-sia, tanpa ada sesuatu hikmah, tanpa ada manfaat di dalamnya. Tidaklah demikian. Baik itu makhluk yang kita lihat secara kasat nyata, secara kasat mata, ataupun kejadian-kejadian yang kita temui dari takdir-takdir Allah yang ada pada diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, maka itu semua penuh dengan hikmah. Itu semua penuh dengan ilmu Allah. Oleh karena itu, ayat ini juga sebuah cara untuk meringankan beban kita apabila kita ditimpa musibah. Kita ingat ayat ini. Kemudian kita mengatakan, ma khalaqta hadza, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau takdirkan ini semua. Tidaklah engkau menjadikan musibah menimpaku. Tidaklah engkau menjadikan orang yang aku sayangi meninggalkanku. Tidaklah engkau jadikan pekerjaan ini hilang dariku. Tidaklah engkau jadikan kejadian ini, kejadian itu, hal-hal yang mungkin menyesakkan diri kita. Tidaklah Allah jadikan itu semua batila. Tidaklah itu semua sia-sia. Ada hikmah dan pasti ada hikmah di dalamnya. Ya. Karena kalau itu sia-sia berarti batal ayat ini. Berarti ayat ini tidak benar dan tidak mungkin ayat Allah Subhanahu wa taala kalamullah itu salah. Ya. Yang salah adalah keterbatasan pikiran kita. Yang salah adalah keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kita untuk memahami itu semua. Dan kita sering ketemu ya dengan kasus-kasus yang kita alami, kita baru bisa memahaminya setelah berlalu setahun, 2 tahun, 5 tahun setelahnya baru kita, oh ya, berarti yang kemarin itu maksudnya seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan kedalaman keluasan ilmunya yang sangat luas menciptakan, mentakdirkan, menentukan apa yang terjadi ini dengan penuh hikmah. Jika demikian kondisinya, maka ini semakin meyakinkan kita bahwa hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk dipersembahkan penghambaan, dipersembahkan ketundukan kepadanya, bukan kepada yang lain, karena yang lain itu tidak melakukan apa-apa. Bahkan yang lain itu sangat lemah, dan yang lain itu tidak menguasai apapun di alam ini, meskipun hanya setipis kulit ari, meskipun hanya hal yang kecil, mereka tidak mampu untuk memilikinya, mereka tidak mampu untuk menguasainya seperti kita, ya. Seperti kita tidak mampu menguasai setiap detil apa yang ada pada tubuh kita. Padahal itu bagian yang ada dalam diri kita, dekat dengan diri kita. Ya. Apalagi jika eh, di luar diri kita, tentu jauh lebih lemah kita untuk bisa menguasai itu semua. Hanya saja karena was-was bisikan syaitan seakan-akan seolah-olah ketika seseorang sudah memiliki ini, memiliki itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa mengatur apa yang dia inginkan. Sepertinya dia bisa mengatur, sepertinya dia bisa menguasai, sepertinya dia memiliki kekuatan. Akan tetapi apabila kita jujur, maka semua dari kita adalah lemah. Semua dari kita tidak mampu mengatur dengan kemampuan kita sendiri. Maka hanya Allah sajalah yang mampu mengatur itu semua. Dan jika kita perhatikan dengan luasnya alam ini, banyaknya manusia yang saat ini berada di bumi, berada di tempat yang ada di sekitar kita saja, dengan berbagai macam variasi mereka, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Siapa yang bisa menciptakan makhluk dengan beragam perilaku seperti itu? Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan makhluk, namanya saja makhluk.
ya kan? Makhluk diciptakan. Maka Al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua. Ya. Oleh karena itu, salah satu kalimat dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa melihat itu hendaknya dengan akal. Ya. Karena dalam ayat tadi di ayat 190-nya Allah menjelaskan bahwa la ayatil liulil albab, la ayatil liulil albab yang ada pada langit dan bumi berupa ayat-ayat Allah itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang memiliki akal, yang mereka memandang tidak hanya dengan indera penglihatannya saja, yang mereka memandang bukan dengan apa yang biasa mereka lihat saja, akan tetapi dengan akal mereka. Akan tetapi dengan akal mereka, mereka melihatnya sehingga mereka mendapatkan manfaat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berzikir dan bertafakur ketika melihat ayat-ayat Allah tersebut, melihat kejadian yang menakjubkan, kejadian yang mengagetkan, kejadian yang luar biasa bagi masing-masing kita, kita senantiasa mengkaitkan hal itu dengan Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang menciptakan itu semua. Allah lah yang mentakdirkan itu semua. Ya. Dan kemudian setelah kita meyakini hal itu, maka beribadahlah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah, dan tidak kepada yang lainnya dalam hal-hal yang khusus Allah sajalah yang bisa melakukannya. Ya. Dan setelah kita beribadah kepada Allah, maka ucapkanlah seperti apa yang ada dalam ayat tadi. Waqina azaban nar, dan peliharalah diri kami, lindungilah diri kami dari siksa api neraka. Mudahkanlah kami untuk beramal soleh dan jauhkanlah kami dari amal-amal yang salah. Kita minta kepada Allah seperti itu. Karena tidak mampu kita melakukan kebaikan kecuali Allah kehendaki dan Allah berikan petunjuk. Agar kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya. Maka saudaraku sekalian, fakta mengenai alam semesta, fakta mengenai kejadian di sekitar kita yang sangat besar dan luas sekali alam ini dengan keberaturan pergerakan yang sangat rapi dan tidak ada yang meleset, bahkan bisa diprediksi, ya, sesuatu yang berjalan ribuan tahun dan presisinya tingkat tinggi, bahkan bisa diprediksi sehingga kita bisa menentukan waktu-waktu sesuai dengan kebiasaan perputaran hari itu. Dan ditambah dengan keindahan yang sangat-sangat indah, dan itu sering digambarkan orang dalam mungkin dalam foto, lukisan atau ungkapan-ungkapan tentang keindahan alam ini. Ini menunjukkan kebesaran zat yang menciptakan ini semua dan menunjukkan kelemahan makhluk yang ada di alam ini. Kullu ma siwallahi alam. Selain Allah itu adalah alam. Ya, belum lagi dengan berbagai episode kehidupan kita, takdir-takdir yang Allah takdirkan untuk kita. Dan yang bisa mengambil faidah ini semua hanyalah ulul albab yang melihat dengan akalnya, bukan semata dengan penglihatannya. Dan poin terakhir yang bisa kita ambil kesimpulan atau faidah dari ayat ini adalah memikirkan nikmat itu adalah sebaik-baik ibadah. Memikirkan nikmat itu adalah sebaik-baik ibadah. Maka marilah senantiasa kita melihat nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita, dan itu insya Allah waktu kita tidak akan habis. Bahkan kita akan kurang waktunya untuk melihat apa yang ada pada diri kita. Belum lagi dengan apa yang ada di orang-orang sekitar kita, yang ada di rumah kita, yang ada di kampung kita mungkin. Apalagi yang ada di jagat raya ini. Dan senantiasa eh, melakukan ini dalam rangka berzikir dan bertafakur, mengingat Allah dan memikirkan ciptaan-ciptaannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dapat diberikan saran, masukan, dan nasihat. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullahu khairan bagi yang telah menyimak.
Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.